Jelang menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026, John Herdman ternyata memberi perhatian khusus kepada lini pertahanan timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu menilai sektor belakang menjadi fondasi utama yang harus diperkuat sebelum skuad Garuda berbicara soal target yang lebih besar. Karena itu, dalam beberapa sesi latihan terakhir, Herdman banyak memberikan materi terkait organisasi pertahanan, transisi permainan, hingga cara pemain bereaksi saat kehilangan bola. Menurut Herdman, dua laga melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ujian yang sangat penting. Selain mengukur kualitas pemain, pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana perkembangan timnas Indonesia sejak dirinya mengambil alih kursi pelatih pada awal tahun ini. Meski fokus pada pertahanan, Herdman tetap ingin timnya tampil agresif dan berani menguasai permainan. Ia berharap para pemain mampu menunjukkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang agar timnas Indonesia semakin siap menghadapi agenda yang lebih besar seperti Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Di tengah persiapan timnas Indonesia, kehadiran Mace Hilgers juga menjadi perhatian publik. Bek FC Twente tersebut terlihat bergabung bersama skuad Garuda di Jakarta, meski namanya tidak masuk dalam daftar pemain untuk FIFA Matchday Juni 2026. Banyak pendukung sempat bertanya-tanya mengenai alasan kehadiran pemain 25 tahun itu. Ternyata, John Herdman memang memiliki rencana khusus. Menurutnya, Mace Hilgers masih menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang timnas Indonesia. Karena itu, ia tetap diminta bergabung agar bisa menjaga chemistry dengan rekan-rekan setimnya, sekaligus membantu proses adaptasi setelah cukup lama menepi akibat cedera. Hilgers sendiri mengaku sangat bersyukur bisa kembali berada di lingkungan timnas Indonesia. Meski belum siap tampil di pertandingan resmi, ia merasa senang dapat kembali mengikuti aktivitas tim dan bertemu dengan para pemain lainnya. Kehadirannya juga menjadi sinyal bahwa tim pelatih masih menaruh harapan besar kepada sang bek untuk menjadi salah satu andalan skuad Garuda di masa depan. Sementara itu, peluang timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari Eropa kembali menjadi pembahasan hangat. Nama Pascal Struijk dan Ian Maatsen kembali mencuat setelah keduanya gagal masuk skuad utama timnas Belanda. Situasi tersebut membuat banyak supporter berharap PSSI bisa memanfaatkan momentum untuk melakukan pendekatan. Dari kedua nama itu, peluang Pascal Struijk dinilai lebih terbuka. Bek Leeds United tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dan hingga kini belum pernah tampil bersama tim nasional senior Belanda. Kondisi itu membuat peluangnya membela timnas Indonesia masih terbuka jika suatu saat ia memutuskan mengambil jalur berbeda untuk karier internasionalnya. Sementara itu, Ian Maatsen masih dianggap memiliki peluang untuk kembali masuk ke skuad Belanda, sehingga prosesnya diprediksi jauh lebih sulit. Meski begitu, kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari kompetisi Eropa tetap menjadi harapan besar bagi pendukung Garuda. Apalagi, timnas Indonesia saat ini sedang membangun proyek jangka panjang dengan target tampil lebih kompetitif di level Asia hingga mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2030. Timnas Indonesia dipastikan memiliki pemimpin baru untuk FIFA Matchday Juni 2026. Absennya Jay Itzes akibat cedera membuat ban kapten Garuda berpindah ke lengan Rizky Ridho. Menariknya, keputusan tersebut bukan dipilih langsung oleh John Herdman. Pelatih asal Inggris itu mengungkapkan bahwa para pemain sendiri yang memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim. Herdman menilai keputusan tersebut menunjukkan besarnya rasa hormat skuad terhadap bek Persija Jakarta itu. Penunjukan Ridho memang cukup masuk akal. Selain menjadi salah satu pemain paling senior di skuad saat ini, ia juga sudah beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten baik di Persija Jakarta maupun timnas Indonesia kelompok usia. Dalam beberapa tahun terakhir, Ridho juga dikenal sebagai sosok yang vokal di lapangan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia kini mendapat tanggung jawab besar memimpin skuad Garuda menghadapi Oman dan Mozambik. Kepercayaan yang diberikan kepada Rizky Ridho juga menjadi bukti bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain paling penting di era kepelatihan John Herdman. Terlebih dengan absennya Jay Itzes, Ridho diperkirakan akan menjadi pemimpin lini belakang sekaligus penghubung antara pemain senior dan pemain muda di dalam tim. Menarik untuk melihat bagaimana performa sang bek saat mengemban tugas sebagai kapten dalam 2 laga internasional penting bulan Juni nanti.
Di tengah persiapan menghadapi Oman dan Mozambik, kemunculan Mads Hilgers di pemusatan latihan Timnas Indonesia menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air. Bek FC Twente tersebut terlihat bergabung bersama skuad Garuda meski namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday Juni 2026. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Hilgers tetap hadir di Jakarta. Ternyata John Hartman memiliki rencana khusus untuk pemain keturunan tersebut. Menurut tim pelatih, kehadiran Hilgers tetap penting untuk menjaga chemistry dan kedekatannya dengan para pemain Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Mads Hilgers menjalani musim yang sangat sulit. Setelah sempat mengalami masalah dengan klubnya, ia juga harus menepi cukup lama akibat cedera ACL yang membuatnya absen hampir sepanjang musim. Meski demikian, proses pemulihannya disebut berjalan sangat baik. Bahkan sejak beberapa bulan terakhir, Hilgers sudah mulai menjalani program latihan secara mandiri. Karena itu, Hartman memilih tetap melibatkan sang pemain dalam aktivitas tim nasional tanpa memaksanya tampil di pertandingan resmi. Langkah ini menunjukkan bahwa Hilgers masih menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Kehadirannya di pemusatan latihan juga menjadi kesempatan untuk membangun kembali koneksi dengan rekan-rekannya di skuad Garuda. Jika proses pemulihannya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Hilgers akan kembali menjadi pilihan utama di lini belakang Timnas Indonesia pada agenda-agenda besar berikutnya, termasuk Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Meski John Hartman beberapa kali menegaskan dirinya tidak ingin terlalu banyak berbicara soal gelar juara, target besar ternyata sudah diberikan kepada Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, secara terbuka menyebut bahwa Timnas Indonesia ditargetkan menjadi juara Piala AFF 2026. Target tersebut tentu bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun mengikuti turnamen Asia Tenggara itu, Indonesia memang dikenal sebagai salah satu tim kuat, tetapi belum pernah sekalipun berhasil mengangkat trofi juara. Timnas Indonesia tercatat sudah beberapa kali mencapai partai final, namun selalu gagal pada momen penentuan. Karena itulah, PSSI ingin mengakhiri penantian panjang tersebut pada edisi 2026. Apalagi saat ini, Timnas Indonesia dinilai memiliki kualitas skuad yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, berkat kombinasi pemain lokal dan diaspora. Namun di sisi lain, John Hartman memilih pendekatan yang lebih realistis. Ia tidak ingin para pemain terlalu fokus memikirkan trofi juara. Menurut Hartman, yang terpenting adalah membangun mentalitas pemenang dari pertandingan ke pertandingan. Pelatih asal Inggris itu bahkan pernah mencontohkan pengalamannya saat membawa Kanada lolos ke Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan besar selalu dimulai dari fokus menghadapi satu pertandingan pada satu waktu.